Ini adalah Palestina yang ngebelain, gitu loh. Mereka ini merasa terjajah sama kita. Mereka ini merasa ditekan. Begitupun sama kayak yang lu lakuin ke orang Palestina itu, sama di Papua tuh kayak begitu. Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Kenapa munafik yang harus dukung Palestina merdeka? Seragam Sari Papua kan tidak pernah dengar. Mahasiswi Papua katakan, kenapa dukung Palestina merdeka tapi kami tak didengar? Aktivis dan pengacara hak asasi manusia Veronica Koman membagikan video orasi mahasiswa Papua yang menyentuh hati lewat Twitter. Orasi tersebut bergema dalam peringatan kemerdekaan Papua kemarin yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua sekitar Bundaran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam video berdurasi 2 menit 7 detik ini, tampak seorang mahasiswi Papua memakai setelan hitam putih berbicara lewat pelantang suara. Sembari memegang secari kertas, ia berapi-api membacakan puisi tentang tuntutan referendum Papua. Dalam nasi unggahan Veronica Koman, menerangkan mahasiswa ini bernama GG asal Tambrau, sebuah kabupaten di Papua Barat. Tanpa diketahui, pembuka puisi yang dibawakan mahasiswa Papua ini terdengar menyuarakan protes kepada pemerintah. Kenapa munafik dan harus mendukung Palestina merdeka, sedangkan kami Papua tidak pernah didengar? Kenapa harus sibuk selesaikan Rohingya, sedangkan luka besar pelanggaran HAM di Papua kau cuma tutup dengan otsus? Teriak GG yang disambut tepuk tangan oleh massa lainnya. Ia kemudian melanjutkan puisi yang menggambarkan perasaan warga Papua, di mana mereka hanya bisa menyembunyikan penderitaan. Kami tak pernah marah, tak pernah usir, tak pernah tolak satupun orang. Biar timah panas kenai jantung, biar dada kami sampai memar, kami hanya bisa menangis. Menangis tak bersuara, memang harus begitu. Karena kalau kita bersuara, kau hanya bapak saja yang mati. Bukan hanya mama saja yang diperkosa, tapi saya juga mati dan diperkosa. Ibu GG sembari menahan tangis. Kita bilang Papua akan bangkit dan menjadi tuan atas tanahnya sendiri. Itu membuat bukan janji Papua merdeka, teriak GG. Diketahui melainkan atau selain menyuarakan referendum, massa pun menuntut pembebasan sejumlah tahanan politik yang memperjuangkan pembebasan Papua mereka, yang juga dimintai pemerintah bertindak tegas dan mengadili pelaku-pelaku diskriminasi rasial. Kisruh ULMWP dan OPM dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat. The United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP kembali menegaskan eksistensi perjuangan merdeka. Tak tanggung-tanggung demi membuktikan intensinya dalam membentuk negara Papua Barat yang merdeka, ULMWP mendeklarasikan pemerintahan sekaligus menasbihkan Benny Wenda, pimpinan ULMWP sebagai Presiden sementara Papua Barat. Deklarasi tersebut diumumkan langsung oleh Benny Wenda melalui akun Twitter pribadinya. Dari tempat suakanya di Oxford, Inggris, deklarasi ini bertepatan pula dengan momen 1 Desember yang dipercaya sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat. Melalui press release, ULMWP menyatakan bahwa deklarasi ini dimaksud untuk memobilisasi masyarakat Papua Barat demi mencapai referendum kemerdekaan serta menggelar pemilu demokrasi di atas teritori yang diklaim telah lama dijajah oleh pemerintah. Deklarasi kontroversial ini sontak menuai perdebatan dari banyak pihak. Banyak yang menyayangkan namun tidak sedikit pula yang menyambut baik inisiasi tersebut. Diskusi pro kontra dari deklarasi ini ramai berlangsung di media sosial. Uniknya, respon negatif terhadap deklarasi ULMWP tersebut tidak hanya datang dari pemerintah Indonesia maupun masyarakat sipil pro-NKRI, namun juga datang dari dalam tubuh perjuangan kemerdekaan Papua Barat itu sendiri. Penolakan tersebut disampaikan oleh juru bicara OPM Sebi Sambo melalui pernyataan tertulis. Dari pernyataan tertulis tersebut, penulis mencatat ada 3 argumen besar yang menandai atau mendasari penolakan OPM. Yang pertama, OPM mengklaim bahwa deklarasi yang dilakukan OPM atau Benny Wenda tidak sejalan dengan nafas perjuangan kemerdekaan Papua Barat. OPM menganggap bahwa deklarasi tersebut tidak ada untungnya bagi pihak pro kemerdekaan. Sebaliknya, yang kedua, OPM menuduh Benny Wenda bekerja sama dengan kapitalis asing seperti Amerika Serikat, Australia, dan Eropa. Oleh karena itu, deklarasi yang dilakukan oleh Benny Wenda disinyalir tidak dilakukan tulus demi kebaikan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Yang ketiga, OPM menegaskan bahwa deklarasi Benny Wenda tidak memiliki legitimasi mayoritas masyarakat Papua Barat karena deklarasinya dilakukan di teritori asing, tepatnya di Inggris.
Pasalnya, saat ini Benny Wenda berstatus sebagai warga negara Inggris. Hal ini turut mengindikasikan bahwa ia merupakan warga negara asing, baik dari kacamata Indonesia maupun Papua Barat. Berdasarkan 3 argumen besar di atas, OPM secara tegas menolak deklarasi ULEWP. Terhadap deklarasi tersebut, Mosi tidak percaya dari OPM sekali lagi memberikan penggambaran terhadap konflik internal perjuangan kemerdekaan. Konflik antara ULEWP dan OPM kali ini ternyata bukanlah yang pertama kali. Adu klaim terjadi antara dua organisasi tersebut. ULEWP mengklaim telah berhasil menggabungkan 3 kelompok bersenjata besar Papua Barat termasuk TPNPB di bawah komando Benny Wenda. Dilansir dari ABC, Serbi Sambo mengatakan bahwa klaim spek itu merupakan propaganda murahan Benny Wenda untuk mendapatkan legitimasi di tingkat internasional. Bahkan dalam kesempatan yang sama, Serbi menyatakan bahwa OPM tidak mengakui eksistensi dari ULEWP. Meski memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk memerdekakan masyarakat Papua Barat, dari pemerintahan Indonesia terdapat perbedaan prinsipal yang mendasari konflik antara dua organisasi. ULEWP adalah organisasi mengedepankan pendekatan politik diplomasi melalui prinsip-prinsip soft power seperti kampanye internasional dengan memanfaatkan platform digital, penggalangan dukungan, dan dalam forum dan organisasi internasional. Bertolak belakang dari itu, OPM adalah organisasi yang mengedepankan pendekatan militer melalui prinsip-prinsip hardware seperti pembangunan sumber daya militer menggunakan propaganda. Perbedaan prinsip pendekatan yang mendasari konflik antara ULEWP dan OPM tentunya sangat disayangkan pihak pro kemerdekaan. Pasalnya, perseteruan internal hanya akan membuka celah bagi pihak eksternal untuk masuk dan membuat kekacauan yang jauh lebih dalam. Jika kondisi ini terus berlanjut, legitimasi, partisipasi, dan simpati atas perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang selama ini sudah diperoleh perlahan-lahan akan terkikis seiring berjalannya waktu. Bahkan dalam skenario yang paling baik sekalipun, yaitu ketika kemerdekaan Papua Barat sudah berhasil diraih, akan ada kekhawatiran bahwa Republik Papua Barat yang selama ini ditunggu-tunggu akan dipenuhi oleh perang sipil. Di sisi lain, pemerintah Indonesia merespon deklarasi ULEWP melalui pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka bertiga sepakat bahwa Benny Wenda mendeklarasikan negara ilusi. Negara ilusi tersebut merujuk pada tidak terpenuhnya kualifikasi atau syarat-syarat terbentuknya suatu negara menurut Konvensi Montevideo, yaitu memiliki rakyat, populasi, teritori, serta pemerintahan yang sah yang diakui. Namun sejauh ini memang belum ada respon fisik baik dari sektor hukum maupun militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Padahal pada kasus ini, pemerintah Indonesia seharusnya perlu untuk menunjukkan tindakan yang lebih agresif terhadap deklarasi tersebut. Kenapa? Pada prinsipnya, deklarasi pendirian negara di dalam negara dengan pemerintahan yang sah merupakan suatu bentuk pemberontakan.